Pertemanan atau camaraderie itu adalah salah satu tema paling besar dalam hidupku. Dan sebagai hal yang sedemikian penting, tentu saja aku sangat sering memikirkannya. Termasuk belakangan ini. Jadi buat konteks teman-teman, belakangan ini aku sedang berduka. Aku baru aja kehilangan bapakku. Dia meninggal dunia. Dan salah satu yang menguatkan ketika menghadapi masa sulit ini adalah teman-temannya bapakku yang datang ke rumah dan bercerita tentang apa aja yang dia lakukan untuk mereka, bagaimana peran dia dalam kehidupan mereka. Di situ aku sadar bahwa yang selama ini kupikirkan ketika bahkan aku tidak ngobrol dengan beliau, ternyata kami adalah orang yang sama gitu. Maksudnya ternyata kami adalah orang yang memberikan prioritas pada banyak hal yang sama, termasuk pertemanan. Bicara soal pertemanan, ini bukan hanya tentang siapa aja yang ada di hidup kita sekarang, tapi juga tentang siapa yang pernah datang, pernah pergi. Ya kita sering dengar lah ya, orang bilang setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Ya jelas aja begitu ya. Tapi menurutku meskipun sudah tidak bergaul dengan orang-orang tertentu, sudah tidak pernah ketemu, apa-apa yang pernah berharga dalam hidupku itu masih sering sekali kupikirkan. Misalnya, aku sering kadang-kadang lah ya, bukan sering, aku kadang-kadang kepikiran tentang teman-temanku di masa kecil. Dulu waktu aku SD tuh aku punya satu teman yang hampir tiap hari main bareng karena di rumah dia itu ada lapangan yang cukup luas, di situ ada kolam ikan gitu. Kadang kami mancing, kadang kami main petak umpet gitu di lapangan yang luas itu, ada banyak pohon tempat ngumpet. Sangat akrab, setiap hari main bareng. Terus suatu hari di sekolah itu hujan deras. Terus ada banyak genangan air gitu kan. Ya biasalah anak SD main lempar-lemparan batu tuh di genangan air tuh. Lomba siapa yang batunya lompat paling banyak. Nah sialnya teman akrabku ini kepalanya kena batu, cedera dia. Dan mulai hari itu keluarganya menyuruh dia untuk menarik diri dari pergaulan dengan kami semua. Waktu itu aku merasa kehilangan betul. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu aku bisa memahami bahwa ketika pertemanan berakhir itu tidak apa-apa. Di saat yang sama kadang aku juga memikirkan orang-orang yang sekarang bisa aku bilang sebagai temanku, sahabatku, kawan-kawanku, teman-teman yang menemani dalam perjuangan susah senang bersama-sama. Ada juga model pertemanan yang bukan hanya berteman, tapi juga bisa membangun sesuatu bareng, seperti kerja bareng, bikin bisnis bareng, berkolaborasi, dan bikin legacy bersama-sama. Ibaratnya, gak cuma bilang see you on top, tapi bilang let's work our way to the top together. Dari situ, sebenarnya terlihat menakjubkan juga, kok bisa ya hubungan yang sesederhana pertemanan bisa punya dampak yang sebesar itu. Mungkin logik yang bekerja di baliknya bukan sekedar satu orang tambah satu orang jadi bisa punya kekuatan dua orang. Kurasa yang terjadi lebih besar ketika kita dan teman kita bekerja sama, kita bisa tackle persoalan yang lebih besar dari sekedar persoalan dua orang. Ya ibarat semut yang ketika dia bersama-sama dengan kawanannya, dia bisa ngangkat bobot yang berkali-kali lipat lebih berat daripada jumlah bobot mereka jika dijumlahkan. Nah, artinya, kita selalu bisa menghasilkan sesuatu yang besar asal punya partner yang tepat. Udah banyak banget contohnya. Sejarah menunjukkan misalnya Steve Jobs dan Steve Wozniak. Tanpa pertemanan mereka, ya Apple nggak akan bisa menjadi perusahaan yang gigantik seperti sekarang. Atau Warren Buffett dan Charlie Munger, hubungan mereka bukan cuma partner bisnis, tapi juga sahabat dan rekan intelektual yang saling menantang dan menyeimbangkan. Kalau nggak yang deket-deket ya ada misalnya Kania sama Abby yang ketika mereka bareng-bareng mereka bisa menulis buku yang sangat penting, buku yang bagus, dan buku yang juga terjual dengan sangat baik. Contoh lainnya misalnya kayak aku dan Ferry, ini kolaborasi antar king kalau ini. Kalau kita ngomongin tentang alasan kenapa manusia berteman, tentu aja jawaban yang langsung terlintas ya jawaban sesimpel manusia adalah makhluk sosial. Ya ini undeniable. Tapi kan itu jawaban yang sehari-hari banget ya. Kita juga pengen tahu di level yang lebih dalam apa sih sebenarnya yang kita cari dari persahabatan dan kenapa kita bisa menemukannya di sosok sahabat.
Kalau kita tarik ke definisi paling dasar, pertemanan itu tuh unik. Dia berbeda dari hubungan antara orang tua dan anak yang hierarkis, beda juga dari hubungan kerja yang transaksional. Persahabatan adalah hubungan yang setara. Orang-orang yang secara sadar memilih untuk terhubung. Gak ada kewajiban biologis, gak ada kontrak formal. Kalau mau pergi ya tinggal pergi. Tapi toh tetap bertahan. Nah, terus apa sebabnya? Orang bisa bertahan, lalu apa sih yang disebut dengan pertemanan yang berkualitas? Nah, psikologi dan ilmu-ilmu sosial punya banyak jawaban soal ini. Ada penelitian-penelitian yang menunjukkan ciri-ciri yang relatif konsisten dalam perkawanan yang berkualitas. Pertama ya ada perilaku prososial, perilaku yang mengarah kepada kebaikan bersama ya. Lalu ada loyalitas, ada kedekatan emosional, ada keintiman dan dukungan secara langsung. Bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga secara emosional. Pertemanan yang berkualitas biasanya bikin kita merasa aman, membuat kita merasa didengar, dihargai, didengarkan pendapatnya. Sebaliknya, pertemanan yang buruk seringkali ditandai oleh ketimpangan. Ada pihak yang selalu ngasih dan ada pihak yang cuma nerima. Atau terlalu banyak emosi negatif gitu ya. Kayak cemburu, rasa terancam, kompetisi yang gak sehat. Personally itu salah satu yang aku paling gak suka tuh. Berkompetisi dengan teman sendiri. Aku gak pernah ngelihat temanku sebagai kompetisi. Ketika mereka senang atau mereka berhasil, aku merasa itu juga keberhasilan yang patut kurayakan. Ciri-ciri yang buruk itu, sifat-sifat yang buruk dalam persahabatan yang kurang sehat itu, itulah yang pelan-pelan menggerogoti dari dalam. Ketika teman kita jadiin saingan, sebenarnya bukannya berlomba-lomba jadi lebih baik, tapi berlomba-lomba jadi lebih baik dari satu sama lain. Jadi ukurannya keliru tuh. Bukan menjadi lebih baik dari versi sebelumnya, tapi berlomba saling mengalahkan. Nah, dalam psikologi, pertemanan itu biasanya didefinisikan sebagai hubungan yang voluntary atau sukarela, reciprocal, timbal balik gitu ya. Hubungan yang dipilih secara sadar tanpa paksaan. Beberapa peneliti seperti Bershade dan Regan menyebut bahwa kualitas pertemanan gak diukur dari seberapa sering kita ketemu, tapi dari rasa aman, kegembiraan, dan dukungan emosional yang konsisten. Makanya berteman itu beda dari sekedar punya kenalan. Beda juga dari relasi yang sebenarnya kita gak ngerasa punya kedekatan tapi tiba-tiba aktif pas lagi butuh. Pinjam 100 misalnya. Nah dari sini kita bisa tarik satu tesis. Persahabatan yang berkualitas itu powerful karena dia berdampak langsung pada kesehatan mental, fisik, dan kesejahteraan hidup kita. Dan dampaknya ini literal. Dia bisa dilihat dari cara kerja otak, organ-organ tubuh, dan bahkan bagaimana sistem imun kita bekerja. Pertama soal otak. Ketika kita berinteraksi positif dengan teman, kita berkelakar, kita saling bantu, atau bahkan sekedar ngobrol, otak kita itu ngaktifin sistem reward. Sistem yang sama yang aktif ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau bermakna. Artinya, otak kita secara biologis memberi hadiah untuk interaksi sosial yang positif. Karena temannya oke, kita jadi seneng, alam bawah sadar kita jadi pengen treat dia baik terus biar hubungan itu bertahan. Dan tentu saja biar tubuh kita senang terus. Efeknya apa? Kita jadi lebih terdorong untuk bersikap prososial. Kita jadi lebih murah hati, kita jadi lebih peduli sama orang lain, kita juga jadi lebih rela membantu teman dibandingkan orang asing. Nah, karena otak mengasosiasikan kebaikan dengan rasa nyaman, hubungan yang positif ini jadi lebih mudah dipertahankan. Bukan karena wajib, tapi karena memang lebih baik. Efek ini sangat penting, terutama di masa remaja dan dewasa muda, karena di fase ini otak kita sangat banyak berkembang. Persahabatan yang sehat itu membantu kita ngebentuk pengambilan keputusan sosial yang lebih stabil, lebih konsisten, dan lebih empatik. Aktivasi sistem reward ini banyak dikaitkan dengan dopamin ya, sama oksitosin. Studi neuropsikologi nunjukin bahwa ketika seseorang ngelakuin tindakan prososial kepada teman dekatnya, area di otaknya kayak ventral striatum sama medial prefrontal cortex itu jadi lebih aktif. Dan menariknya dalam penelitian itu ditemukan bahwa membantu orang yang kita pedulikan tidak hanya membuat diri kita merasa baik, tapi juga meningkatkan kemampuan kita untuk meregulasi emosi dan mengurangi perilaku impulsif, terutama pada remaja.
Dengan kata lain, persahabatan bukan cuma efek samping kehidupan sosial. Dia adalah bagian dari mekanisme biologis yang ngebentuk empati dan kualitas pengambilan keputusan. Gampangnya, friendship bukan cuma soal perasaan. Berteman secara harfiah membentuk cara otak kita bekerja. Yang kedua, cara berteman juga mengubah respons tubuh kita terhadap stres. Ketika misalnya ada orang menghadapi situasi sulit dalam hidupnya, keberadaan teman yang suportif itu bisa mengubah respons biologis tubuh. Penelitian nunjukin misalnya ya, tekanan darah dan detak jantung cenderung lebih rendah ketika seseorang menghadapi stres dan didampingi oleh teman yang dia percaya. Stresnya tetap ada, tapi tubuh tidak bereaksi secara berlebihan dibanding ketika orang berada dalam stres sendiri. Nah, ini ada eksperimen sederhana tapi menarik. Orang-orang diminta menilai seberapa berat sebuah tanjakan. Ketika mereka sendiri, tanjakan itu terasa berat. Tapi ketika mereka ditemani oleh seorang sahabat, tanjakan itu ternyata bagi mereka terasa lebih landai. Tanjakannya sih sama aja, tapi persepsi mereka berubah. Secara biologis, efek ini berkaitan dengan penurunan kortisol, yaitu hormon stres utama ya. Selain itu, interaksi sosial yang positif memicu pelepasan endorfin ya, zat kimia alami yang membantu menenangkan sumbu stres di tubuh kita. Efek keberadaan teman terhadap stres ini dikenal sebagai social buffering hypothesis. Teori ini menjelaskan bahwa kehadiran orang yang dipercaya bisa menyangga respons stres tubuh. Satu penelitian klasik oleh Kamark dan lain-lain nunjukin kalau kehadiran teman yang tidak menghakimi kita ketika kita bercerita itu bisa menurunkan respons stres pada jantung dan tekanan darah. Bahkan bisa aja ketika orangnya sendiri nggak sadar sedang merasa lebih tenang. Sementara itu, studi lain oleh Kohn, Schaeffer, dan Davidson nunjukin bahwa sekedar menggenggam tangan pasangan kita atau sahabat yang kita percaya itu bisa nurunin respons stres dan perasaan terancam di otak. Dengan kata lain, badan kita jadi benar-benar merasa aman ketika kita nggak sendirian. Efeknya bukan cuma sesaat, dia menciptakan semacam riak gitu ya, ripple effect. Ketika tubuh secara keseluruhan menjadi lebih stabil, pikiran menjadi jernih, dan risiko stres berkurang. Alasan ketiga, itu mungkin yang paling ekstrim ya, tapi juga paling jelas datanya. Satu penelitian meta-analisis oleh Julian Holt-Lunstad dan koleganya, mereka meneliti lebih dari 300.000 partisipan dan menemukan bahwa hubungan sosial yang kuat itu bisa ningkatin kemungkinan bertahan hidup sampai 50%. Nah, orang yang gak punya teman atau memiliki teman-teman yang butut, itu 2 kali lebih mungkin mati lebih cepat. Bahkan resikonya mereka bilang lebih besar daripada efek merokok 20 batang per hari. Nah, ini jangan disimpulkan secara keliru ya. Jangan terus disimpulin jadi gak apa-apa ngerokok asal punya teman gitu. Gak kayak gitu, ini buat perbandingan aja, ngomongin dampak. Nah, persahabatan di sini berkontribusi dalam menurunkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Dia juga membantu menjaga kadar kolesterol yang lebih sehat dan menurunkan peradangan kronis dalam tubuh. Bahkan sistem imun juga terpengaruh. Interaksi sosial yang positif mengaktifkan sel pembunuh alami, itu komponen yang penting dalam melawan virus dan beberapa jenis kanker. Sekali lagi, zat-zat seperti itu memegang peran penting di sini. Itu sebagai sesuatu yang dihasilkan secara alami oleh tubuh dan didorong produksinya oleh interaksi sosial yang positif. Nah, dari semua penjelasan tadi, kesimpulannya, kesepian atau tidak punya teman itu bukan sekedar masalah emosional, dia jadi semacam masalah kesehatan publik. Artinya apa? Mulailah kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mantap, tapi juga kita perlu mengupayakan satu kondisi di mana persahabatan yang tulus, persahabatan yang baik itu lebih dimungkinkan. Nah, sekarang kita udah tahu ya peran persahabatan itu segitu kuat untuk manusia. Tapi faktanya, justru dunia modern itu semacam bergerak ke arah yang berlawanan. Jumlah orang-orang yang benar-benar punya teman dekat itu semakin lama semakin menurun. Kalian pasti udah biasa dengar istilah resesi ekonomi, tapi ada satu resesi lain yang jarang dibahas ya, friendship recession. Istilah ini dipopulerkan oleh Daniel Cox untuk menggambarkan fenomena menurunnya jumlah orang yang punya teman dekat. Istilah ini sendiri dipopulerkan lewat sebuah survei panjang oleh American Enterprise Institute. Survei itu nunjukin gimana penurunan drastis jumlah orang dewasa di Amerika Serikat yang punya close friend. Temen yang dalam artian benar-benar bisa dihubungi saat hidup lagi jatuh. Di Amerika Serikat, sekitar 15% remaja mengaku bahwa mereka tidak punya sahabat sama sekali. Padahal di tahun 90-an
angkanya hanya sekitar 3%. Di Inggris juga gitu. 1 dari 8 orang dewasa mengaku hanya punya 1 teman dekat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Pertama, mobilitas geografis. Orang pindah kota, pindah negara, pindah kerja, relasi yang dulu dibangun pelan-pelan jadi sulit dipertahankan. Kedua, ada faktor teknologi tentu saja. Kita lebih terhubung dari sebelumnya, tapi jadi sekaligus lebih jarang benar-benar hadir, apalagi secara fisik. Interaksi digital sering menggantikan kedalaman dengan frekuensi. Faktor ketiga, kita mulai terbiasa dengan kesepian. Bukan karena kesepian itu nyaman, tapi karena kita terbiasa aja. Seakan-akan kita nggak butuh interaksi sosial. Nah, kondisi di Indonesia kayak gimana? Di Indonesia mungkin sekarang ya, itu kondisinya belum seburuk di US dan di Inggris. Tapi nggak bisa dibilang aman-aman aja. Kita punya tanda-tanda serupa. Ada urbanisasi yang tinggi, penggunaan media sosial yang luar biasa intens, dan dampak pandemi dengan segala pembatasan sosialnya yang masih terasa. Tapi di sisi lain, Indonesia juga punya dinamika sosial yang berbeda. Secara kultural, kita dibentuk ya, struktur komunitas, keluarga besar, dan cara bersosialisasi kita nggak sepenuhnya identik dengan masyarakat barat. Untuk Indonesia, sebenarnya masalahnya bukan kekurangan jumlah relasi, tapi kualitas relasi. Kita masih sering lah punya banyak kenalan, grup, jaringan sosial, segala macam ya. Ada aja tuh rame terus. Tapi sebenarnya sedikit ruang yang aman untuk relasi emosional yang mendalam. Ada kultur nggak enakan, tuntutan produktivitas, dan minimnya ruang untuk menunjukkan kerapuhan bikin banyak orang tetap ngerasa sendiri, bahkan di tengah keramaian. Kayak lagu Dewa tuh. Kesepian tidak selalu identik dengan kesendirian. Nah, yang jelas ada satu fenomena universal yang kita alami. Jumlah pertemanan memang cenderung menyusut seiring bertambahnya usia. Lingkaran pertemanan mulai mengecil sejak pertengahan usia 20-an. Ya, sesimpel karena udah pada berkarir dan keluarga. Tapi sekali lagi, problem kita bukan jumlah relasi, melainkan kualitas dan kedalamannya. Jadi meskipun Indonesia mungkin belum mengalami resesi perkawanan secara ekstrim, satu hal yang mulai terasa adalah jaringan pertemanan kita memang makin kecil seiring waktu. Dengan tanda-tanda ini, mungkin waktunya kita mikirin ulang soal pertemanan, biar kita nggak jatuh ke dalam situasi seburuk di beberapa tempat lain. Setelah tahu bahwa persahabatan punya dampak yang sedemikian besar untuk kesehatan mental, fisik, dan kualitas hidup kita, mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah pertemanan itu penting, tapi seberapa serius kita mau berkomitmen untuk memeliharanya. Tentu kita bisa mulai dari langkah yang kecil aja, yang gampang. Ketika kita capek, kita bilang. Ketika teman kita butuh waktu dari kita jangan terlalu cepat menolak ya. Kita coba usahakan dulu. Mungkin hidup dia lagi berat, mungkin dia butuh ditemanin, gitu juga sebaliknya. Ketika kita butuh, kita jangan sungkan untuk bicara. Yang ngebangun kepercayaan dan kedalaman itu terutama adalah konsistensi. Dan yang gak kalah penting, kita perlu bertanya ke diri kita sendiri. Sebenarnya aku ini punya teman kayak apa sih? Lalu bercermin, udah jadi orang kayak gitu belum? Nah, zaman sekarang ini tantangan pertemanan bukan soal sulitnya mencari orang. Orang mah ada di mana-mana ya, mungut di got juga dapet. Tiap jalan berapa meter juga ketemu orang. Yang susah adalah gimana cara kita memperlakukan orang-orang yang kita pilih supaya mereka juga terus memilih kita. Di dunia yang makin bising dan gak stabil, hadir secara konsisten untuk orang lain itu bukan hal kecil. Itu adalah bentuk cinta yang paling radikal.